warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, mastata'tum faqad fazal muttaqun. Al-qail Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita renungkan bersama, mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi pandemi Covid yang kita tidak tahu kapan hentinya. Kita masih diberikan inayahnya, taufiknya, pertolongannya untuk bisa senantiasa beribadah, menyembahnya di antara sekian hamba-hambanya yang telah mendahului kita. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tapi diakui sebagai umatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal untuk bisa melepaskan Ramadan. Ramadan adalah tamu. Kita sudah menyambutnya, lalu kita sudah mengisinya, dan hari ini Ramadan resmi meninggalkan kita. Bagaimana cara kita melepaskan tamu Ramadan? 5. Yang pertama, sempurnakan bilangan Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Sempurnakan bilangan puasa. Setelah sempurna, bertakbirlah kepada Allah dengan harapan agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, sempurnakan bilangannya. Ikmalul iddah, sempurnakan bilangan puasa kita. Bagaimana cara menyempurnakan bilangan puasa? 1. Menjalankan puasa Ramadan full. Jika tidak karena ada udzur syar'i, kita bisa membayarnya dengan qadha. Apa makna qadha? Fi'lul wajib ba'da waqtihi, menjalankan satu perintah di luar waktunya. Kalau kita menjalankan perintah pada waktunya, namanya adaan. Tapi kalau kita mengerjakan satu perintah sudah lewat waktunya, namanya qadhaan. Qadha, fi'lul wajib ba'da waqtihi. Kapan kita boleh mengqadhanya? Qadhalah puasa itu sejak 2 Syawal. 1 Syawal terlarang karena ini adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Kapan sudah mulai boleh puasa? Besok dan seterusnya. Qadha puasa. Bagaimana jika qadha ini tidak kita lakukan hingga terlewat Ramadan tahun depan datang lagi? Maka Anda wajib tidak hanya mengqadha tapi membayar fidyah. Akan repot. Qadhalah puasa. Ibu-ibu yang haid berhalangan, menantunya barangkali, bapak punya anak perempuan, ingatkan qadha puasa. Anak-anaknya yang sudah baligh lalu ada udzur syar'i tidak puasa, katakan qadha puasa. Begitu cara melepas Ramadan. Begitu cara menyempurnakan bilangannya. Jika tidak memungkinkan qadha karena ada hal-hal yang lain, siapa saja yang wajib qadha? 1. Orang yang sakit dan memungkinkan untuk sembuh. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, ibu hamil menyusui dan tidak berpuasa karena faktor dikhawatirkan dirinya, bukan faktor eksternal anaknya.
Tapi kalau si ibu hamil dan menyusui ini, dia takut lalu tidak puasa bukan hanya karena dirinya tapi lebih-lebih karena anaknya, maka dia tidak hanya qadha tapi fidyah. Tapi kalau khawatir karena kesehatan dirinya, maka dia cukup qadha. Setelah qadha, fidyah. Fidyah secara etimologis maknanya adalah tebusan. Biasanya orang yang melakukan fidyah karena tidak bisa qadha. Siapa saja yang wajib fidyah? Satu orang yang sakit dan divonis oleh medis tidak bisa sembuh karena uzur, sepuh, sakit yang menahun. Jika akan puasa maka akan memberi mudarat, maka orang ini tidak wajib qadha, hanya membayar fidyah. Ibu hamil menyusui karena takut kondisi bayinya, maka dia wajib fidyah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa ukuran fidyahnya? Syekh Ali Jumu'ah mantan mufti Mesir dalam Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah mengatakan bahwa menurut jumhur ulama kontemporer mengatakan zakat fitrah itu satu sok 4 mud, dan ulama kontemporer mengkonversikan hari ini 2,04 kilogram. Jadi kalau ada yang membayar 2,5 kilogram itu sudah cukup dan tidak ada masalah. 2,5 kilogram itu sudah cukup dan baik. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fidyah satu puasa untuk satu orang. Satu puasa untuk satu orang. Satu puasa yang tertinggal diberikan satu orang miskin makan. Siapa orang miskin dan fakir? Ingat, mustahiknya fidyah beda dengan mustahik zakat. Mendistribusikan zakat fitrah beda dengan fidyah. Kalau zakat fitrah 8 mustahiknya, tapi kalau fidyah cuma fakir dan miskin. Jangan salah mendistribusikan. Siapa orang yang fakir dan miskin? Para ulama mengatakan, andai kebutuhan orang itu 1 juta hidup sebulan, lalu dia hanya mendapatkan 500.000 sebulan, dikategorikan orang miskin. Tapi 500.000 pun dia tidak dapat, itu namanya orang fakir. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang miskin adalah orang yang hanya bisa memperoleh setengah dari kebutuhan yang sesungguhnya harusnya dia dapatkan. Tapi orang fakir setengah pun dia tidak dapatkan. Dia tidak punya kerja dan dia tidak punya gaji. Ini orang fakir. 2 orang inilah yang harus didistribusikan fidyah itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika qadha sudah, fidyah sudah bagi yang melakukan dan syarat-syarat tertentu, maka yang terakhir kafarat. Orang yang berhubungan suami istri, maka dia wajib membayar kafarat, denda. Kafarat ini bentuknya 3. 1, memerdekakan budak, tidak mungkin. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi 60 orang miskin makan. 1 pelanggaran berhubungan suami istri, maka dia wajib memberikan 60 orang miskin. Apakah pilihan ini bersifat at-takhir, pilihan, atau at-tartib? Para ulama berbeda pendapat. 3 hal tadi, ada yang mengatakan sifatnya pilihan. Anda boleh pilih mana saja yang menurut Anda bisa dilakukan. Tetapi para ulama kemudian juga berpendapat ini bukan pilihan tapi tartib, harus berurutan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, intinya bagaimana kafarat itu memberikan efek jerah. Bagi orang yang punya banyak fulus, orang kaya, maka tidak akan keberatan bagi dia memberikan 60 orang miskin. Boleh jadi dia berhubungan suami istri tiap hari dan dia membayar 60 orang miskin. Tidak ada efek jerah. Maka kata para ulama, hukumannya bukan memberi 60 orang miskin, tapi puasa 2 bulan berturut-turut. Jika sudah 59 kali puasa, tetapi 1 puasa uzur karena sakit, maka dia harus ulang lagi puasanya berurutan mutatabi'ah, harus 2 bulan berturut-turut, sehingga memberikan efek jerah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib sengaja menyampaikan masalah fikih karena ini setelah Idul Fitri biasanya orang sibuk dengan selebrasi Idul Fitri, melupakan kewajiban-kewajiban pasca Ramadannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, bagaimana cara melepaskan Ramadan? Walitukabbirullah, bertakbir. Takbir bisa dilakukan dengan lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana yang populer dan baru saja kita lakukan. Tetapi yang paling penting takbir itu maknanya adalah membesarkan Allah, lalu menginstalnya ke dalam lubuk hati kita yang paling terdalam, dan di saat yang sama mengecilkan eksistensi kita. Itu makna takbir. Jadi ketika kita bertakbir, sebesar apapun resonansi suara kita, sebagus apapun sound systemnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi di saat yang sama kita masih merasa besar, maka dia bukan bertakbir. Jadi yang Tuhan butuhkan adalah takbir yang reflektif. Seperti Ibrahim menyembelih anaknya sambil bertakbir, lalu ditukar dengan seekor domba itu. Yang Tuhan butuhkan takbir kita yang reflektif, kontemplatif, penuh dengan refleksi, bukan takbir yang retorik, apalagi takbir yang politis. Tuhan tidak butuh itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hayati takbir kita. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Luhur. Hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang real, mutlak, hak, besar. Semua selain Allah semu, kecil, fatamorgana, mutawaham, jasad renik, tidak ada apa-apanya. Sehingga ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, jabatan kita kecil, popularitas kita kecil, semua yang menyangkut dan melekat pada diri kita kecil, kecuali Dia yang Maha Besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh bertakbir? Begitulah cara kita mengekspresikan bahwa nafsu kita telah menang melawan syaitan. Jadi yang bertakbir itu tidak sekedar lisan. Kalau kita masih bertakbir lalu masih suka memakan hak orang lain, menyikut orang lain, maka ini bukan takbir. Yang ketiga, cara melepas Ramadan, membayar zakat fitrah. Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi mewajibkan umatnya membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu Bapak Ibu tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Karena zakat fitrah itu bisa mensucikan, membersihkan dari tindak tanduk kita yang sia-sia selama melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menambal amal kita di bulan Ramadan. Orang yang tidak bayar zakat fitrah berarti dia pede Ramadannya sudah sempurna tanpa cacat dan tidak perlu ditambal. Kenapa harus ada zakat fitrah? Karena kita sadar ada banyak cacat dan kekurangan ibadah kita. Karena itu kita senantiasa berdoa, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Tuhan, terima salat kami, puasa kami, dan qiyam Ramadan kami. Dan zakat fitrah berfungsi tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ada 3 ciri pendusta agama. Siapa mereka? Orang yang menghardik anak yatim, orang yang lalai dengan substansi salatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia salat tapi riya, dia salat tapi bakhil. Yang ketiga, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan, memotivasi orang saja untuk memberi makan orang miskin dia tidak mau. Ini pendusta agama. Dia kenyang, dia bisa makan di hari Id, kue lebarannya lengkap, lauk pauknya enak, tapi tetangganya kelaparan. Ini
kita berdosa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukupkanlah orang-orang miskin itu, jangan sampai ada terdengar kelaparan. Itu yang paling penting. Kapan waktu sunnah membayar zakat fitrah? Waktu sunnahnya ketika hilal ba'da maghrib, lalu berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, sampai sebelum sholat id dikumandangkan. Boleh membayarnya sejak 1 Ramadan? Boleh, mubah. Sunnahnya hilal Syawal sampai sebelum sholat id dikumandangkan. Bagaimana kalau kita membayarnya setelah sholat id dikumandangkan? Tentu tidak seafdal. Sebagian ulama mengatakan waktunya makruh. Makruh itu tidak sampai haram, tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau lupa bayar zakat fitrah, lalu kemudian sholat id sudah dikumandangkan, dilaksanakan, ingat-ingat ketika khatib mengingatkan ketika khutbah. Kalau Anda lupa, Anda wajib mengqadha'nya, membayar zakat fitrah itu, meski Anda sudah masuk pada waktu tahrim, waktu yang haram membayar zakat fitrah, tetapi karena ada uzur syar'i, lupa, maka itu diperkenankan oleh agama. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, cara melepas Ramadan dengan berpuasa 6 hari sunnah Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal kecuali 1 Syawal, karena haram berpuasa, terlarang berpuasa dimulai hari kedua dan seterusnya, baik berurutan maupun tidak berurutan boleh. Maka kalau dia berpuasa 6 hari ini, seolah-olah dia berpuasa selama setahun penuh. Bagaimana tidak setahun penuh? 30 hari dia berpuasa di bulan Ramadan, ditambah 6 hari berpuasa di Syawal, 36 hari dikali 10, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, maka dianggap dia telah berpuasa 360 hari. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, etikanya kata para ulama, qadha dulu yang wajib baru puasa sunnah Syawal. Jangan puasa sunnah Syawal dulu baru qadha puasa. Ibu-ibu yang haid, yang ada halangan kemarin, sempurnakan bilangannya dulu, qadha. Bapak-bapak yang mungkin kemarin sakit lalu batal puasanya, qadha dulu baru puasa sunnah Syawal. Jangan sampai kita memprioritaskan ibadah sunnah di atas ibadah wajib. Kata Al-Ghazali, itu adalah orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan amal ibadahnya. Yang terakhir, cara kita melepas Ramadan, meriartikulasi spirit Ramadan. Idza kana Ramadan, kita dengar hadis ini populer waktu itu, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau Ramadan datang, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu, dikunci, dikerangkeng para setan. Hadis ini maknanya majazi, metafor, bukan letterlek tekstual. Jika kita memaknainya secara letterlek ansih, maka akan paradoks. Jika setan dikerangkeng, kenapa berita-berita kriminal di TV-TV media news mainstream tidak turun angkanya? Justru makin banyak tindak kejahatan pelaku kriminal. Katanya setan dikerangkeng di bulan Ramadan. Ini maknanya berarti tidak tekstual. Ada makna yang diberikan oleh ulama. Apa maknanya pintu surga dibuka? Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, makna pintu surga dibuka adalah pada waktu itu amal-amal dilipat gandakan. Dorongan untuk beribadah begitu luar biasa memotivasi semua orang beriman. Kalaupun pintu surga dibuka, lalu kita tidak beramal, bisakah kita masuk surga? Tidak juga. Jadi kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam dengan logika itu, ya, pintu surga dibuka, tapi maknanya lebih jauh. Bukan hanya itu, pintu surga dibuka, kita disuruh untuk takthirut ta'ah, memperbanyak ketaatan. Jadi makna pintu surga dibuka adalah takthirut ta'ah, memperbanyak ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan.
surga dibuka bermakna memperbanyak ketaatan? Apa makna pintu neraka ditutup? Pintu neraka sudah ditutup, lalu kita tetap berbuat maksiat. Hari ini kita tidak masuk, boleh jadi ketika dia terbuka nanti kita akan dimasukkan. Jadi apa makna pintu neraka ditutup? Kita disuruh untuk qillatul ma'asi, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, meminimalisir kemaksiatan. Luar biasa ini. Syekh Izzuddin bin Abdissalam tidak mengatakan maknanya bukan tidak berbuat maksiat, karena tidak mungkin, mustahil. Kita ini sumber maksiat, mesti berbuat maksiat. Kalau tidak zahir, batin. Kalau tidak yang besar, yang kecil. Kalau tidak yang sengaja, tidak disengaja. Mesti kita bermaksiat. Meskipun demikian, yang diperintahkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam minimal qillatul ma'asi, minimalisir kemaksiatan. Yang ketiga, wasufidatis syayatin, mengerangkeng setan. Apa makna mengerangkeng setan? Maknanya bukan pasif, tetapi aktif. Yang diajak mengerangkeng setan itu adalah kita, bukan Ramadannya. Jangan harap Ramadan yang mengerangkeng setan. Karena itu ketika Ramadan masuk masih saja ada orang yang maksiat. Itu artinya kadang-kadang yang membuat kita nakal ini bukan hanya setan, tapi faktor dalam diri kita ini. Dalam diri kita ini Bapak Ibu ada yang disebut dengan an-nafas, ada yang disebut dengan asyahawah, ada yang disebut dengan al-hawa. An-nafas ini netral, bisa baik bisa buruk. Tapi ada asyahawah dan al-hawa. Asyahawah dan al-hawa ini selalu mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi tanpa setan pun kita bisa menjadi buruk, apalagi ada setan. Jadi Ramadan menuntut kita untuk berlatih mengerangkeng, tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, dan selanjutnya dan seterusnya mengerangkeng setan. Dorongan-dorongan setan, dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan al-hawa dalam diri kita. Jika kita sudah berhasil mengerangkeng ini, kita diharapkan berdaulat mandiri mengerangkeng setan, nafsu, al-hawa, asyahwah di luar bulan Ramadan, tanpa bulan Ramadan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita masuk di bulan Syawal. Syawal maknanya irtafa'a. Irtafa'a artinya meningkatkan. Jadi orang yang bersyawal sebenarnya siapa yang terupgrade amalnya, yang meningkat kualitas amalnya, yang meningkat rajinnya, yang meningkat sedekahnya, yang meningkat ikhlasnya, yang meningkat muhasabahnya, yang meningkat ma'iyatullahnya, muraqabahnya, muaqabahnya. Subhanallah, itulah orang yang berhari raya sebenarnya. Bukan yang berpakaian baru, bukan yang bersejadah baru, bukan yang banyak kue lebarannya, tidak. Tapi yang irtafa'ah, meningkat, terupgrade kualitas kehambaannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sempurna ibadah kita, tidak hanya menyambut Ramadan kita sukses, tetapi juga mengisi Ramadan kemarin. Lebih-lebih hari ini kita bisa melepas Ramadan dengan sebaik-baik, sebagaimana kita melepaskan tamu kita pamit dari rumah kita. Yang pertama, kita sempurnakan bilangannya. Kita tunaikan hak-hak Allah dan hak Ramadan. Kita qadha, bayar fidyah, dan melakukan kafarat jika melanggarnya. Yang kedua, takbir. Takbir yang tidak hanya lisan, yang retorik, yang politis, tapi reflektif. Yang ketiga, membayar zakat fitrah. Sudah kita lakukan insya Allah. Tetapi jika pun Bapak Ibu lupa karena ada uzur syar'i, bayar qadha dan cari orang miskin dan fakir terdekat yang kita kenal dan kita ketahui. Yang keempat, puasa sunnah Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Tentu lebih afdal yang berturut-turut. Dan kata para ulama, laksanakan qadha dulu, sempurnakan fidyah dulu, baru puasa sunnah Syawal. Yang kelima, mereartikulasi spirit Ramadan, taktsirut ta'ah, memperbanyak ketaatan di luar bulan suci Ramadan. Kalau di Ramadan kita sudah bergegas-gegas ba'da isya, sebelum isya kita di masjid, bagaimana itu bisa kita lakukan di luar Ramadan? Jika di Ramadan kita berlama-lama di masjid
Kalau bisa di luar Ramadan, kita juga mampu memakmurkan masjid. Jika di Ramadan kita memperbanyak sedekah, bagaimana di luar bulan Ramadan? Jiwa empati, simpati, filantropis kita mampu juga terupgrade di luar bulan Ramadan. Yang kedua, qillatul ma'asi, meminimalisir maksiat. Kita merasa diintai oleh Allah, kita diajak mengerangkeng setan. Dan yang terakhir, tasfidus syayatin, memerangi setan itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. جعلنا الله إياكم من العائدين الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين والحمد لله رب العالمين.